Hijrah itu hadirin ada dua aspek. Satu, dia pergi karena alasan internal di daerahnya. Yang kedua, di daerahnya nggak ada alasan harusnya keluar, tapi dia kemudian pergi untuk mencari sesuatu. Nah, inilah yang disebut dengan hijrah karena tolak, karena mencari sesuatu. Yang ini harbun, hijrah karena pergi karena sesuatu. Dan ini diperbolehkan, ada yang juga tidak diperbolehkan. Ada yang berkaitan dengan dunia, ada juga yang tidak berkaitan dengan dunia tapi berkaitan dengan agama. Ada juga yang berkaitan dengan kedua-duanya, Pak. Yang pertama, pergi karena ada unsur di dalam tempat tinggalnya. Yang kedua, mencari sesuatu. Itu ketika hijrah makan. Hijrah makani itu adalah hijrah tempat. Tapi kalau hijrah kolbi, karena kita kemarin membahas hijrah itu ada dua, hijrah makani dan hijrah kolbi. Kalau hijrah kolbi, itu tempat tinggalnya tetap, tapi hatinya yang darinya tidak taat, tidak mau patuh kepada Allah, kemudian dia hijrah, hatinya taat, perilakunya patuh kepada Allah SWT. Itulah namanya hijrah kolbi. Nah, baik hijrah makani maupun hijrah kolbi, pengelompokan itu tidak berdasarkan, tidak ada hadis letterlocknya, bukan tidak berdasarkan, maaf, tidak ada hadis letterlocknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanihi ila yaumil amma ba'd. Yang kami muliakan para alim, para ulama, para kiai, para ustaz, para imam, yang kami hormati ketua pengurus masjid beserta kepengurusannya, dan yang tentunya yang kami banggakan bapak-bapak ibu semua yang alhamdulillah istiqomah hadir dalam pengajian subuh di hari Rabu di Masjid Nurul Haq. Hadirin, pentingnya kita istiqomah ini hadirin adalah insya Allah pada suatu saat nanti ketika amalan itu tidak kita mampu kerjakan karena kita dalam keadaan sakit atau bahkan dalam keadaan sudah meninggal dunia, maka insya Allah kita tetap tercatat sebagai orang yang mengamalkan amalan istiqomah tersebut. Kenapa kok tetap dicatat? Karena alasannya sakit tadi. Andaikan tidak sakit, insya Allah kita tetap akan hadir juga, Pak, akan mengamalkan amalan tersebut. Contoh misalkan, kita ini alhamdulillah setiap hari Rabu istiqomah hadir dalam majelis taklim ini, Pak. Misalkan begini. Suatu saat ketika kita sakit, hanya kita nggak datang, tapi insya Allah kita tetap dapat pahalanya. Bahkan ada beberapa ulama itu menyatakan begini, jangankan kok sakit, sampai ketika dia sudah meninggal dunia saja, insya Allah tetap dapat pahala pengajiannya. Loh, kenapa? Karena andaikan dia tidak sakit, andaikan dia tidak meninggal, dia pasti datang juga. Karena hatinya selalu berniat untuk hadir dalam majelis taklim tersebut. Makanya dia akan tetap menjadi seseorang yang mendapatkan amal-amal yang tersebut. Maka hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita istiqomahkan dalam amalan-amalan tertentu sehingga nantinya ketika kita sakit atau kita meninggal dunia ini hadirin, kita tetap mendapatkan istiqomah pahalanya. Sebab terhalang alasan-alasan syar'i yang membuat kita kemudian terhalang menghadirinya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, marilah kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, rahmat, hidayah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Untuk itu marilah kita memuji kepadanya dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin.
Salam dan sholawat mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih melanjutkan pembahasan hal yang berkaitan dengan hadis innamal a'malu binniyat. Kok luar biasa atau panjangnya sarannya Pak Ustaz? Iya, inilah kalau kita sudah mulai belajar hadis lah. Kadang ada satu hadis itu yang memang penafsirannya panjang sekali Pak, sarannya itu begitu Pak. Tapi kadang ada hadis yang memang tidak terlalu panjang sarannya. Makanya kita ini apabila tidak mempunyai ilmu yang cukup dalam mentafsirkan hadis, dalam mentafsirkan Al-Quran apalagi, maka kita cukup membaca tafsir hadisnya, jangan menafsirkan sendiri. Karena kalau menafsirkan sendiri tanpa ilmu yang mumpuni, maka akan mengikuti kehendak kita, akan mengikuti pikiran kita. Makanya hadirin yang dirahmati Allah, ini mohon maaf, ISQ ya kan, yang digagas oleh Bapak Arifin Anjar, itu sebagian ulama bahkan kalau di Malaysia itu tidak diperbolehkan masuk karena dari sekian banyak pelajarannya ada beberapa yang menyangkut penafsiran Al-Quran. Nah, penafsirannya Al-Quran tersebut berkaitan dengan angka-angka yang dia buat sendiri menurut metode dia sendiri. Nah, ini yang kemudian sebagian ulama justru menyayangkan kenapa adanya penafsiran-penafsiran itu. Dan itu pernah dulu kami bahas Pak, dengan beliau sendiri, dengan Bapak Arifin Anjar sendiri. Akhirnya kata beliau, tugas kami itu mengajak umat untuk ke masjid. Tugas kami itu mendorong agar para eksekutif, para orang kaya mau peduli dengan masjid, mau masuk ke masjid, mau amaliyah agama. Setelah sampai di masjid, monggo terserah para alim ulama untuk menjaganya, untuk merawatnya. Nah, akhirnya ketemu titik temunya. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali kepada penafsiran yang kemarin. Yang pertama, bahwa innamal a'malu binniyat itu mohon maaf perlu sekali diperhatikan kapan penempatannya. Penempatannya yaitu satu, kepada amaliyah taat. Maka ketika membahas amaliyah taat, niatnya harus benar agar amaliyah itu sah. Itu menurut mazhab Imam Syafi'i. Tapi kalau menurut Imam Madzhab Malikiyah dan Hanafiyah menyangkut besar kecilnya pahala. Kemudian yang kedua, geser ke sini lagi. Untuk perkara mubah itu bisa mempengaruhi bahwa perkara itu bisa mendapatkan pahala yang mustahab, yang disunahkan, atau tidak mendapatkan sama sekali. Contoh membangun rumah. Membangun rumah ini hal yang mubah. Anda boleh membangun, Anda tidak boleh juga tidak membangun. Tapi kalau niat membangunnya untuk mensyukuri nikmat Allah dan untuk memberikan nafkah kepada keluarganya, maka ini menjadi sesuatu yang mustahab, yang mendapatkan pahala. Ini perkara mubah. Kalau perkara haram, ini tidak innamal a'malu binniyat. Yang haram tetap haram. Jangan kemudian menghalalkan perkara yang haram karena memakai hadis innamal a'malu binniyat. Nah, ini salah kaprah, kacau nanti. Yang pertama, yang kedua, memakai niat itu, niat yang lurus sangat dibutuhkan ketika membangun amaliyah taat. Karena apabila niat itu kok benar, insya Allah ibadahnya hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala akan benar dan akan mempunyai ruh dalam ibadah itu. Nah, prakteknya kemarin sudah kita bahas, yaitu bagaimana meningkatkan kualitas sholat kita. Namun hadirin, sekali lagi
Niat yang lurus, niat yang baik itu bisa luruh, bisa hancur, bisa lebur karena unsur riya di dalam diri kita. Macam kayak apa ya Pak ya? Macam kayak minyak wangi atau air minum kemudian ketetesan air tuba kan jadi beracun gitu kan. Akhirnya kan, nah begitu juga hadirin, amal yang taat dengan nilai yang baik itu musuhnya riya. Apabila sudah masuk unsur riya, maka hadirin niat yang lurus itu bisa hancur. Bahkan ibadah itu hanya bisa sepakat gugur kewajiban. Bagaimana agar kita jangan sampai riya, hadirin, jangan pernah membuka pintu hati kita terhadap amaliyah ibadah kita dikarenakan manusia dengan alasan apapun, sampai kalau menurut siapa itu lupa, salah satu sufi terkenal itu, beliau menyatakan begini, meninggalkan amal karena manusia itulah riya, sedangkan mengerjakan amal karena manusia itu syirik, karena memperuntukkan amalnya kepada selain daripada Allah Subhanahu wa taala, maka itu syirik. Sampai segitunya. Makanya hadirin, hati-hati betul, jangan sampai kemudian karena manusia kita beramal atau karena manusia kita tidak beramal. Semua amal pokoknya karena Allah Subhanahu wa taala saja. Selesai. Nah, hal yang sangat kemarin sudah saya sampaikan pembahasan panjang. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, kemudian menurut Syekh Al-Marzabani rahimahullah ta'ala, beliau memberikan nasihat begini, apabila kalian ingin meningkatkan kualitas sholat kalian, maka paling tidak membutuhkan 4 perkara. Ini yang kemarin kita bahas terakhir, Pak. Apa 4 perkara? Yang pertama, syuhudul akli. Akal itu hadir, akal itu menjadi saksi, akal pikiran kita itu menjadi kontrol pada saat ketika kita sholat, baik dari ucapan maupun perbuatan kita. Jangan sampai kemudian kita berhalusinasi kemana-mana. Begitu Allah Akbar, pikiran kemana-mana. Kalau sudah mau kemana-mana, balikkan lagi. Apa yang kita ucapkan, apa yang kita gerakkan, kita harus sadar dan akal menjadi saksi dari apa yang kita ucapkan dan apa yang kita perbuat ketika sholat. Kok kita bisa 1 perkara itu saja Bapak Ibu, insya Allah sudah meningkat sholat kita kualitasnya. 1 ini aja dulu Pak. Pikiran kita nggak membayangkan kemana-mana, nggak lari-lari kemana-mana, fokus di dalam sholatnya. Yang pertama. Yang kedua adalah hudurul qalbi. Sholat itu dengan hati, dengan perasaan, dengan niat yang baik, maka insya Allah akan keluar ruhnya. Bagaimana sholat itu dengan hudurul qalbi, hadirin? Yang pertama, rasakan bahwa sholat kita inilah bentuk penghambaan diri kita kepada Allah. Ya Allah, Engkau aku sembah ya Allah, aku sujud hanya kepadamu, tidak ada satupun yang aku sujudi kecuali kepadamu ya Allah. Jangankan ke orang tua, ayah, ibu, Rasulullah aja gak akan saya sujudi, yang aku sujudi hanya kepadamu ya Allah. Cara sujudnya sesuai dengan apa yang dicontohkan Rasulullah. Sholat tahiyatul masjid bukan menyembah masjid, sholat tahiyatul masjid tetap menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini sebagai perintah Rasulullah ketika kita sunnahnya masuk masjid, kan gitu Pak. Nah, itulah sholat yang pertama sebagai bentuk penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka akan terasa nanti ruhnya. Feel atau rasa dalam sholat itu mulai terasa ketika kita ada unsur penghambaan. Tapi kalau nggak ada unsur penghambaan, hadirin mohon maaf, apa? Ya sekedar gugur kewajiban. Yang kedua hadirin, sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita ini, Pak. Kesehatan dan lain sebagainya. Nikmat yang luar biasa saja. Orang ini, Pak, kalau kita ini ada unsur ingin mengucapkan terima kasih di hadapan orang itu saja, kita sudah mempunyai satu attitude etika yang baik, Pak. Misalkan begini, saya coba Pak Sudarto, gitu kan. Saya ingin mengucapkan dari rumah, saya harus suka beliau karena saya ingin mengucapkan terima kasih karena kemarin beliau bla 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 misalnya gitu.
Maka ketika saya jumpa dengan beliau hadirin dan dirahmati Allah, pasti akan ada rasa hormat, ada rasa gimana gitu loh Pak. Ada rasa ketika kita ketemu beliau. Nah, kita berterima kasih kepada Allah sebagai rasa syukur kita, tentu akan lain Pak sholatnya. Yang ketiga hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, malu kita rasanya kepada Allah Subhanahu wa taala kalau nggak mau taat gitu loh Pak. Malu kita kalau dalam sholat itu kok main-main gitu. Malu dalam sholat itu kalau kita kok sampai nggak konsentrasi. Malu kalau dalam sholat itu sampai nggak benar bacaannya, nggak benar rukunnya, nggak benar tata caranya. Bahkan terakhir, malu kalau kita sudah tahu sunnah-sunnahnya dan tertib-tertibnya, tapi nggak mau mengerjakannya. Nah, kalau ketika sudah mungkin rasa malu tersebut, fokus insya Allah Pak sholatnya. Nah, ini kemudian tidak bisa kemudian harus begitu kita dengar kayak gini langsung kita amalkan, enggak juga Pak. Perlu waktu untuk belajar itu, pelan-pelan. Kemudian adalah yang keempat, khudu'ul arkan. Khudu'ul arkan itu patuh terhadap rukun-rukunnya. Aturan tiap rukun itu apa? Patuhi Pak. Makanya yang tadi di awal saya sampaikan, kita tunaikan semua sunnah-sunnahnya. Apa yang menjadi sunnahnya, apa yang menjadi aturan dalam rukun, kita penuhi. Inilah tunduknya rukun kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk ketundukan kita. Kalau memang sujud itu harus dengan jidat kita, dengan dahi kita, ya kita tunaikan. Kalau sujud itu harus dengan 7 anggota badan kena tanah, 7 anggota badan kena tanah semua, kena tempat sujud semua. Kalau memang hadirin dan dirahmati Allah, mengangkat tangan itu harus di atas bahu, agar serentang dengan bahu, ya kita tunaikan itu. Kalau memang Al-Fatihah itu harus fasih dari basmalah sampai amin, ya kita tunaikan. Inilah khudu'ul arkan. Patuh kita terhadap rukun-rukun yang telah kita pelajari ini. Apa yang sudah kita pelajari, kita praktekkan. Yang terakhir hadirin adalah khusyukul jawarih. Anggota badan kita ini khusyuk. Hadirin, di hadapan wali kota, di hadapan bupati, di hadapan gubernur saja, di hadapan atasan pimpinan kita saja hadirin, kita ada khusyukul jawarih ini Pak. Ada attitude, etika, ada sikap yang betul-betul kita jaga. Jangan sampai sikap itu membuat kita menjadi golongan orang-orang yang dicap sebagai nggak ngerti aturan, nggak ngerti tata krama, gitu loh Pak. Nah, inilah 4 perkara apabila kita ingin meningkatkan kualitas salat kita. Yang pertama hadirin yang dirahmati Allah, syuhudul akal. Akal kita ini sadar dan menjadi saksi, bahkan mengkontrol apa yang kita ucapkan dan apa yang kita kerjakan. Yang kedua adalah hudurul qalbi, hadirnya hati kita. Jadi sholat itu tidak cuma setakat gugur kewajiban, tapi sholatlah dengan ketulusan, keikhlasan, niat yang lurus dalam hati kita. Maka insya Allah sholatnya akan mempunyai ruhnya sebagai bentuk penghambaan diri kepada Allah. Yang ketiga hadirin, khudu'ul arkan. Semua rukun kita penuhi, apa yang sudah kita pelajari kita praktekkan. Yang terakhir adalah khusyukul jawarih, kesantunan anggota badan kita tatkala kita menghadap Allah SWT. Jangan sampai sholat Allahu Akbar, mulai takbir itu Pak, namanya sekujur badan itu gatal semua, garuk sana, garuk sini, garuk sana, garuk sini, betulin jenggot, mulut, betulin coba. Jangan, fokus saja. Itulah kita kenapa sedang menghadap Allah. Tapi itu semua jangan diartikan kemudian dengan durasi waktu. Tidak. Kalau begitu sholat kita lama Pak Ustaz, enggak juga Pak. Karena ukurannya itu fikih, ukurannya itu aturan yang ada dalam fikih. Jangan dengan ukuran kita sendiri. Kalau ukuran kita sendiri, lama-lama ketika kita ingin sempurna, masuklah setan, sehingga kita malah was-was. Ini yang bahaya sekali. Jadi ukurannya pokoknya ya fikih yang bisa nampak mata saja. Misalkan takbir Allahu Akbar, udah gitu aja, nggak usah Bapak ingin Allah saya berniat sholat. Memang betul begitu, tapi andaikan selip sedikit, begitu kalimat lillahi ta'ala yang sudah keluar dari bar, ya nggak apa-apa, lanjut aja. Allahu Akbar, dalam hati pas bar
makmum karena Allah Ta'ala, nah jalan aja. Karena kalau lama-lama ingin kemudian jenengan wudu Pak, asal sudah Anda merasa penuhi 10 wajahnya ya sudah, nggak usah harus dengan nanti was-was. Kalau sudah was-was bahaya sekali itu Pak. Nah ini hadirin yang kemarin kita membahasnya. Nah masih ada waktu sekitar setengah jam Pak, atau 20 menit lah ya, karena mau mengantar anak juga Bapak-bapak. Hadirin, masuklah kita kepada hijrah. Kan innamal a'malu binniyah wa likulli imri'in ma nawa. Maka hijratu ila Allah wa rasulih wa hijratu ila Allah wa rasulih. Kan itu Pak ya. Wa maka hijratu itunya mama yusibuha au imra'atin yang kibuha, ya kan. Maka hajar ilaihi. Nah hadirin, sekarang kita bahas hijrahnya. Hijrah itu hadirin ada 2 aspek. Satu, dia pergi karena alasan internal di daerahnya. Yang kedua, di daerahnya nggak ada alasan harus dia keluar, tapi dia kemudian pergi untuk mencari sesuatu. Nah inilah yang disebut dengan hijrah karena tolak, karena mencari sesuatu. Yang ini harbul hijrah karena pergi karena sesuatu. Dan ini diperbolehkan, ada yang juga tidak diperbolehkan. Ada yang berkaitan dengan dunia, ada juga yang tidak berkaitan dengan dunia tapi berkaitan dengan agama. Ada juga yang berkaitan dengan kedua-duanya Pak. Yang pertama, pergi karena ada unsur di dalam tempat tinggalnya. Yang kedua, mencari sesuatu. Itu ketika hijrah makan. Hijrah makani itu adalah hijrah tempat. Tapi kalau hijrah qalbi, karena kita kemarin membahas hijrah itu ada 2, hijrah makani dan hijrah qalbi. Kalau hijrah qalbi itu tempat tinggalnya tetap, tapi hatinya yang darinya tidak taat, tidak mau patuh kepada Allah, kemudian dia hijrah, hatinya taat, perilakunya patuh kepada Allah SWT. Itulah namanya hijrah qalbi. Nah, baik hijrah makani maupun hijrah qalbi, pengelompokan itu tidak berdasarkan, tidak ada hadis letterlocknya, bukan tidak berdasarkan, mohon maaf, tidak ada hadis letterlocknya. Hadirin, kemudian Rasulullah dari Mekah sampai Madinah ini hijrah makani. Ini contoh yang menyebut hijrah makani bukan Rasulullah SAW. Tapi inilah hanyalah bagaimana ulama memahamkan semudah mungkin kepada kita tentang klasifikasi kami hijrah tadi. Memahamkan kepada kita semudah mungkin. Nah, yang pertama hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala adalah al-khuruj minad daril harbi ila daril Islam. Yang pertama hadirin, seseorang itu keluar dari daerah konflik menuju daerah yang selamat. Ini masuk kategori hijrah. Dan boleh itu secara agamanya. Anda dalam daerah konflik Pak, daerah perang, kemudian dengan pindah tempat, ini termasuk bagian hijrah. Jadi hijrah itu tidak cuma mesti yang berkaitan dengan yang kita bayangkan. Jadi pengungsian itu termasuk hijrah Pak, termasuk gitu. Kemudian yang kedua, al-khuruju min adil bid'ah. Jadi ilal adil sunnah. Jadi begini Pak, keluar dari perkara-perkara yang daerah yang dimana di situ pelaku bid'ah semua, kemudian dia keluar dari itu menuju dimana amalan sunnah dikerjakan. Nah, saya sepakat dari awal Pak, dari dulu sudah saya sampaikan, saya siap dan saya sepakat dengan isu memberantas bid'ah. Itu saya sepakat Pak. Ulama salaf, ulama kholaf, ulama sekarang, kontemporer, semua ulama pasti akan menyepakati ketika memberantas bid'ah. Cuman hadirin, yang pertama, ketika perkara fikih itu terjadi perbedaan pendapat, jangan yang berbeda pendapat itu dengan diri kita, dengan diri Anda masing-masing, dijustis, dihukumi salah, dihukumi pelaku bid'ah, akhirnya kemudian merasa paling sunnah. Ini saya nggak sepakat kalau kayak gini. Kalau perbedaan ataupun ikhtilaf dicap sebagai pelaku bid'ah, kita akan membid'ahkan jutaan umat Islam. Gitu loh Pak. Contoh, mengirim pahala bacaan Yasin, tahlil, dzikir, al-baqarah, ar-rahman, pokoknya mengirimkan pahala bacaan Al-Quran dan dzikir itu ikhtilaf.
Sebagian ulama ada yang mengatakan sampai, sebagian ulama ada yang mengatakan tidak sampai. Dalilnya mana? Dalilnya sama, hadirin yang dirahmati Allah, dengan perkara-perkara yang lain yang akan dikirimkan pahalanya ke almarhum. Kan ini hanya penafsiran. Maka ketika terjadi penafsiran seperti itu yang berbeda, kita jangan kemudian menyatakan yang paling sunnah yang membaca tahlil, atau justru yang membaca tahlil dicap sebagai bid'ah, pelaku bid'ah dolalah. Ya jangan, itu loh Pak. Ini yang harus dipahami. Makanya ulama ini, sebagian ulama mentafsirkan bid'ah itu ada bid'ah hasanah, bahkan ada bid'ah wajibah, ada bid'ah makruhah, ada bid'ah yang haram. Tapi sebagian ulama, oh nggak ada kayak gitu. Yang selama sebagian tetap saya memegang yang ada itu Pak. Ada bid'ah hasanah, ada bid'ah dolalah. Lalu kenapa hadirin? Karena memang pada kenyataannya kita seperti itu. Contoh hadirin, kita belajar ilmu nahwu sorof itu bid'ah Pak. Tapi bid'ah malah wajib. Bid'ah tapi wajib karena zaman Rasulullah nggak berlaku ilmu nahwu sorof itu. Bid'ah wajib. Kenapa? Tanpa mempelajari grammar tata bahasa Arab kita nggak bisa menguak kandungan Al-Quran dan Al-Hadis. Karena kita nggak mengetahui. Nah kemudian hadirin yang ketiga, al-khurus minal ardi yaghlimu alaiha al-haram wa in talabal halal faridatun ala kulli muslimin. Jadi begini, di daerah kita ini Pak, itu perbuatan haram itu merajalela. Sementara kita memang nggak mampu untuk mendakwainya, untuk membendungnya. Nah khawatir kita nanti terpengaruh, kita boleh keluar dari situ Pak. Misalkan kita hidup satu kampung itu Pak ya, di situ itu ya perzinahan, ya khamr, ya perjudian, pokoknya lengkap lah. Dan kita masuk ke situ. Tapi kalau masuk ke situ Pak, kita masih tinggal di situ. Kalau kita memang mampu untuk menghidupkan, disitulah kita menghidupkan masjidnya, kita menghidupkan TPK-nya, kita menghidupkan. Jalani, jangan keluar dari situ Pak. Tapi kalau di situ kemudian kita malah larut dalam perbuatan dosa juga, ya sudah keluar aja. Kemudian yang keempat adalah al-faradu adiyah fil badan. Ada juga Pak, kita ini tinggal dalam satu tempat yang justru tempat itu menyiksa dalam badan kita dan perasaan kita. Misalkan Pak, kita ini kan dengan anjing itu kan kadang memang ada yang anti sekali ya. Karena bukan ganggu najis, anjingnya najisnya itu Pak yang kadang gondolin sandal kita ya kan, kadang terus pokoknya bedanya kemana-mana. Sementara kita di situ minoritas, mayoritasnya memang orang-orang seperti itu Pak, yang memelihara anjing. Jadi gimana Pak Ustaz? Atau apakah di situ memang perkampungan yang memang memelihara babi? Ya kalau memang hadir, jenengan merasakan beratnya di badan dan perasaan, sehingga nyakitin hati, nyakitin perasaan, udah keluar aja. Nggak apa-apa, jual rumahnya, cari tempat yang sekira-kiranya jenengan nanti bisa fresh, bisa enak dalam membangun ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang selanjutnya hadirin adalah tak keluar dari kampung itu khaufal marad abil bilad al wahmah ilal ardil al nazihah. Jadi begini, di dalam itu, di desa itu Pak, itu jenengan sering mengalami sakit. Ini tapi bukan apa loh Pak ya, kadang ada loh Pak, begini Mas. Jadi dulu sampai enak-enak aja hidup gitu Pak. Begitu Anda pindah ke kampung itu sakit-sakitan gitu loh. Dulu ada memang Pak seperti itu. Jadi kalau nggak sakit-sakitan ya balaknya itu ada saja, ujian-ujian ada saja. Buka toko bangkrut, anak sakit, suami sakit, kadang istri juga sakit. Ada saja Pak. Kalau orang balak Jawa bilang betul-betul lah gitu kan. Jadi kalau kita ini memang bertubi-tubi ujian, cobalah mungkin Anda memang nggak cocok di daerah itu. Cobalah kemudian Anda keluar dari desa itu mencari tempat yang dimana jenengan cocok. Tapi kalau sudah cocok ya sudah. Makanya hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam Islam ini diajarkan betul-betul ikhtiar maksimal gitu. Ikhtiar maksimal itu sampai ketika kita
mengalami beberapa hal yang tidak menyenangkan, tidak enak dan tidak cukup, di situ pun kita diperbolehkan untuk meninggalkan daerah itu. Nah, kemudian hadirin yang dirahmati Allah, yang kedua adalah bagian kedua adalah atolab, yaitu bagian yang dimana ketika seseorang hijrah itu untuk mencari sesuatu. Yang pertama hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala adalah safar libroh. Yang pertama itu perjalanan untuk mencari, kalau kita bilang ya mencari pengalaman, itu boleh Pak. Atau mencari ibroh, mencari sesuatu yang membuat kita takjub kepada ciptaan Allah sehingga kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Itu boleh. Dan tidak berkaitan dengan berapa lamanya. Misalkan kita hadirin untuk mencari pengalaman baik dunia maupun akhirat, ini boleh Pak. Merantau, ya kan, ditanya kenapa kamu merantau? Untuk cari pengalaman. Ya udah, jalan, gak apa-apa, bismillah. Boleh nggak Pak Ustaz? Boleh. Karena memang dalam kitabnya pun boleh. Dan termasuk hijrah. Nah, kemudian untuk yang seperti ini mendapatkannya apa Pak Ustaz? Apakah ada apa ganjarannya atau tidak, ada pahalanya atau tidak? Tadi Pak, tergantung amal biniah. Kalau dia itu keluar hijrahnya karena untuk urusan dunia, ya dia akan dapatkan dunia saja. Tapi kalau dia hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, ya dia akan dapat Allah dan Rasulnya, gitu loh. Tetap kembali ke amal di dunia. Ini kan jenis-jenisnya Pak. Kemudian yang kedua hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tadi adalah pergi untuk mencari ibroh ataupun mencari pengalaman. Kemudian yang kedua hadirin yang dirahmati oleh Allah adalah litolabil hajj, untuk naik haji. Nah, ini sudah jelas ya Pak ya, karena kita sudah pernah menjalankannya. Kemudian yang ketiga adalah safarul jihad, pergi untuk jihad. Safarul ma'ashi, pergi untuk mencari nafkah. Jadi mencari nafkah ini hadirin, ini rumit di sini Pak untuk mengatur niat. Kalau kita perginya hanya untuk mencari dunia, karena mencari nafkah itu kan juga mencari dunia Pak, maka yang akan kita dapatkan ya dunia wa mayusibuha itu aja, dunia beserta dengan apa yang menyangkutnya. Tapi karena kita pergi mencari nafkah karena menjalankan perintah Allah, sebagaimana seorang laki-laki itu diperintahkan oleh Allah untuk bertanggung jawab mencarikan nafkah bagi keluarganya. Ya Allah, saya mencarikan nafkah ini karena perintahmu ya Allah. Maka ketika meninggal dia di situ ataupun ketika ada apa di situ Pak, pahalanya karena menjalankan perintah Allah, ya pahala menjalankan perintah Allah gitu. Bahkan saking mulianya mencarikan nafkah itu, andaikan seseorang itu keluar karena ini perjalanan kebaikan, kok meninggal, maka dia akan meninggal dalam keadaan mati syahid insya Allah. Nah, inilah pentingnya adalah meluruskan niat ketika mencari nafkah, bukan mencari dunianya, bukan mencari duitnya, bukan mencari penghasilannya, tapi niat yang paling utama adalah kita niat mencari nafkah karena menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perjalanan selanjutnya adalah thalabul ilmi, menuntut ilmu dari rumah sampai ke sini. Nah, itu jelas-jelas. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah, ziaratul ikhwan, ziaratul kubur. Nah, ini hadirin, misalkan kita sedang silaturahmi, masalah. Jadi waktunya kan udah habis Pak. Perjalanan silaturahmi itu luar biasa. Nanti kita bahas dalam silaturahmi. Nah, kemudian tapi silaturahmi itu nanti ada aturan-aturannya. Nanti kita bahas pada waktu bab silaturahmi. Apakah ada Pak Ustadz? Ada khusus. Jadi gini Pak, pentingnya kita saling mengunjungi. Gak ada salahnya kita itu saling mengunjungi. Kalau apalagi kalau Bapak yang berkarir di politik ya kan, kita saling mengunjungi teman kita. Suatu saat ada seseorang itu sedang berjalan untuk mengunjungi saudaranya di kampung yang lain. Dia jalan. Kemudian di tengah jalan itu dia ketemu sama malaikat yang berubah menjadi manusia. Nah, Allah Subhanahu wa taala sebenarnya ingin memberitahu tentang pahalanya silaturahmi kepada malaikat ini. Wahai malaikatku, coba kamu tanya
apa alasan dia datang ke kampung sebelah itu. Maka orang itu berubah, malaikat itu berubah dari seseorang. Temui, ditanya. Setelah jalan, baik ke sana, wahai saudaraku, kamu mau kemana? Mau kampung ke sebelah? Loh, ngapain kamu ke sana? Apakah ada urusan menagih hutang? Enggak. Apa ada urusan mau bayar hutang? Enggak juga. Nah, jadi kamu ke sana mau apa? Saya ini mau jumpa dengan seseorang di sana. Siapa orang di sana? Saudaraku. Alasannya apa? Kamu kok datang ke sana? Saya mencintai dia karena Allah SWT. Saya ingin berkunjung kepada dia karena saya sayang sama dia. Saya cinta sama dia karena Allah SWT. Maka kemudian orang itu, yang malaikat itu diberitahu oleh Allah SWT, berikan kabar gembira kepada dia. Allah mencintai dia sebagaimana dia mencintai saudaranya yang silaturahmi tadi. Wahai saudaraku, sesungguhnya aku ini bukan manusia, malaikat yang diutus Allah untuk memberitahu kepadamu tentang besarnya pahala silaturahmi yang kamu kerjakan. Sesungguhnya Allah mencintai kamu sebagaimana kamu mencintai saudara kamu tadi. Itulah pentingnya silaturahmi, pentingnya saling menyayangi, mencintai sesama saudara kita kaum muslimin. Ternyata silaturahmi aja seperti itu, hadirin, itu mendapatkan nilai pahala yang luar biasa sekali. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT, inilah satu hadis sudah kita bahas tentang masalah niat dan masalah hijrah. Insya Allah hadis selanjutnya akan kita terus pelajari. Semoga dengan kita belajar nantinya, dengan belajar ini nantinya kita digolongkan oleh Allah SWT menjadi orang-orang yang taat kepadanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Insya Allah kita niat amalkan, kita dakwakan, dan insya Allah kita istiqomahkan dalam majelis taklim ini. Kita tutup dengan doa akhir majelis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.